Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman dimanapun kita berada, mudah-mudahan sehat semua ya. Istiqomah di dalam iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sambil ngeteh ya. Eh, ngantuk bawan. Allah SWT berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Kul ya ibadillazina amanut taku robbakum lillazina ahsanu bi hazid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiru na'ajruhum bi ghairi hisab. Ayat yang mulia ini singkat ya, padat makna, dan manakala kita amalkan dengan sungguh-sungguh, maka niscaya kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya 4 kalimat atau 4 makna yang tersirat di dalamnya. Yang pertama tadi apa? Kul ya ibadillazina amanu taku robbakum. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman. Siapa yang dipedulikan Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat ini? Siapa yang diperhatikan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang disayangi Allah Subhanahu wa taala? Yakni orang yang beriman. Hamba-hamba Allah yang beriman. Yang belum beriman belum diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah? Agar bertakwa hanya kepadanya. Agar ketaatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain berfirman, "Atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun." Taatilah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci rahmat itu, kunci kebahagiaan itu, kunci keselamatan di akhirat itu adalah dua-duanya, taat Allah dan taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ketaatan kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kita punya uang 50.000, gambarnya cuma sebelah ya, yang lain polos. Nah, apakah uang ini akan diterima ketika kita melakukan transaksi? Tentu tidak, apapun alasannya. Begitu juga dengan kita harus taat kepada Allah dan juga mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petikan kedua, lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah. Firman Allah sambungan ayat tadi, orang-orang yang melakukan kebajikan di dunia akan mendapatkan balasan kebaikan di akhirat. Apa balasan kebaikan? Kita ketahui bahwa di akhirat pahala hanya 2, keburukan, kebaikan. Keburukan siksa, murka Allah, azab Allah, neraka. Kebaikan nikmat. Apapun yang dikehendaki dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di surga. Maka sungguh jelas sekali, lillazina ahsanu fi hazi dunya hasanah. Orang-orang, siapa orang-orang ini? Yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, di dunia mengerjakan kebaikan, maka akan mendapatkan pahala surga. Jadi jelas sekali. Jangan beranggapan yang penting berlaku baik, akhlaknya terjaga, walaupun tidak beragama, misalnya tidak menyembah Allah. Jangan harap mimpi kita mau masuk surga. Ya, karena sudah ada dijelaskan.
Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang Allah cintai, yang beriman. Kalau nggak beriman gimana? Masuk akal ya kan? Ya, logika kita berpikir gitu kan. Ya, ada anggapan yang saya dengar ya di dalam agama lain, yang penting bukan agama, yang penting perilakunya, melakukan baik, tidak bermaksiat, tidak korupsi, tidak masuk surga walaupun tidak beragama. Jangan mimpi, hidup ini punya aturan. Yang punya aturan itu yang menciptakan kita, Allah SWT. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan itu ya. Jadi bacalah Al-Qur'an kalau mau petunjuk ya. Nah, dalam ayat selanjutnya ya, wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas kata Allah. Manakala kita menghadapi kebencian, disakiti, diusir, tidak aman dimanapun kita berada. Tidak tenang kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka Allah SWT menyuruh kita mencari tempat lain. Tempat yang aman dan tenang yang bisa membuat kita nyaman di dalam beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana Nabi SAW dengan keluarga dan para sahabat dan pengikutnya waktu itu hijrah dari Mekah ke Madinah karena dijahili kaum Quraisy, disiksa, ada yang dibunuh, diusir, dicemoohkan, diolok-olok, maka hijrah. Maka ini salah satu dalil agar kita ketika kita diusir dari keluarga, disakiti, disiksa, ditarik dari semua apa yang kita miliki. Ini sering terjadi kepada orang-orang yang mu'alaf ya. Saya dengar kan. Ya, saya dengar gitu. Maka kita nggak perlu takut. Rezeki dijamin oleh Allah SWT. Ya, keluarga pasti ada. Ya. Itu dijamin oleh Allah SWT. Tidak ada kalimat yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala kecuali ada beribu-ribu alasan yang logis dan masuk akal yang akan menyelamatkan kita dari kesusahan. Paham ya? Kalimat selanjutnya yang keempat dari ayat yang singkat ini. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairil hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ketika menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi proses pengadilan manakala kita sabar dengan maksimal. Sabar dalam apa? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam apa? Sabar dalam menghindari apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti dibahas lagi juga ya, apa yang diharamkan itu. Sabar ketika diuji Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kita hidup tidak lain kecuali untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terbaik amalnya, siapa yang terbaik takwanya. Ya, siapa yang paling baik? Takwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua ya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.